Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, hingga Jumat pagi, banjir masih merendam sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang. Salah satunya Desa Idaman di Kecamatan Patia. Banjir sudah berlangsung selama 1 pekan akibat luapan sungai Cilemer dan Cimoyan. Saudara, seperti inilah kondisi terkini banjir yang masih merendam Desa Idaman, Kecamatan Pati, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ketinggian air mencapai 1 meter menyebabkan akses jalan utama yang menghubungkan kampung dengan desa sekitar terputus. Sebagian warga memilih mengungsi di rumah kerabat karena rumah mereka tidak bisa ditempati lagi. Akibat banjir berkepanjangan, kebutuhan dasar warga mulai menipis. Bantuan logistik khususnya bahan makanan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, alat perlengkapan balita seperti popok dan susu sulit didapatkan. Layanan kesehatan juga menjadi perhatian mengingat risiko penyakit yang meningkat akibat banjir yang tak kunjung surut. Untuk kebutuhan masyarakat yang terdesak itu makanan, terus dan kesehatan dan lain-lain. Terus untuk jumlah warga yang terdampak, Pak? Jumlah warga yang terdampak 422. Hampir 1 meter lah. Terus yang mengungsi ada berapa kakak? Banyak, hampir 60 kakak. Terus kebutuhan yang mendesak saat ini, Bu? Yang dibutuhkan adalah sembako ya, inti namanya sembako, terutama itu beras, apa gitu, kebutuhan bayi ya sama saya gitu, keluarga gitu ya. Saudara, 2 kecamatan di Kabupaten Pandeglang masih terendam banjir. Tak hanya merendam permukiman, banjir juga menggenangi 2.165 hektar sawah milik petani di 13 kecamatan Kabupaten Pandeglang, Banten. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pandeglang sejak beberapa hari terakhir serta meluapnya Sungai Ciliman dan Cilemer membuat 2 kecamatan di Kabupaten Pandeglang masih terendam banjir, yakni Kecamatan Pagelaran dan Patia. Sejumlah warga yang terdampak banjir masih mengungsi di area sekolah SDN Pagelaran 4 dan tidak sedikit juga warga yang telah kembali ke rumahnya. Tak hanya merendam permukiman, banjir juga menggenangi 2.165 hektar sawah milik petani di 13 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ketinggian air beragam mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir, petani mengalami gagal panen sehingga merugi ratusan juta rupiah. Petani berharap Pemda segera menormalisasi aliran sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi serta memberikan bantuan untuk meringankan beban akibat kerugian. Kalau untuk sawah Bapak ini yang terdampak banjir ada berapa peluasnya, Pak? Sektar lah, kira-kira sektar. Nah itu Pak, kalau untuk padinya sendiri bisa dikatakan gagal panen atau gimana, Pak? Kayaknya gagal panen. Gagal panen karena ini juga seminggu lagi tahu enggak ini. Nah kalau untuk usia padinya sendiri ada berapa lama sih, Pak? Usia padi kebanyakan ini hampir mau panen sih, mau panen udah pada bunting gitu. Yang usul ini otomatis gagal panen dan ini merupakan dampak terhadap banjir, dan itu salah satu yang bisa kita berikan bantuan itu melalui bantuan benih untuk nanti mereka melaksanakan tanam kembali. Sementara itu di Serang, Banten, warga mulai membersihkan sisa material yang terbawa banjir. Meski ketinggian air mulai berkurang, namun sebagian warga mengeluhkan aroma tak sedap sisa dari lumpur yang tertinggal. Warga berharap Pemda maupun dinas terkait segera memberikan bantuan hingga langkah nyata atasi banjir yang kerap terjadi saat musim hujan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, terkait banjir di Pandeglang, Banten ini kita akan sapa jurnalis Kompas TV Yuda Taruna. Selamat siang, Yuda. Yuda, ini sudah sepekan banjir belum juga surut. Terus bagaimana penanggulangannya, seperti apa? Baik, terima kasih Vidi dan Saudara. Kondisi terkini banjir di Kabupaten Pandeglang mulai berangsur surut, khususnya di Kecamatan Pagelaran. Namun di Kecamatan Patia, yakni di 4 desa, di desa Patia, di desa Suryanen, desa Idaman, serta desa Ciawi masih tergenang banjir dengan ketinggian 30 cm hingga 1 meter.
Adapun penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri telah menyalurkan bantuan logistik ke sejumlah titik di lokasi banjir, serta dari BPBD Kabupaten Pandeglang telah mengevakuasi para warga yang terdampak. Demikian. Itu bantuan yang akan diserahkan tadi. Nah, tapi bagaimana penanggulangannya terkait apakah ada rencana pemerintah untuk mencegah banjir menggenangi rumah warga, misalnya ada pembangunan tanggul atau normalisasi kali, pengerukan kali, seperti apa? Ya, benar, PD. Pemerintah daerah sendiri akan segera mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menormalisasi sungai yang ada di Kabupaten Pandeglang. Dikarenakan apabila tidak ada normalisasi sungai tersebut, maka setiap tahunnya banjir yang ada di Kabupaten Pandeglang ini akan terus terulang. Hal itu menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah agar pemerintah pusat dengan segera melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Pandeglang. Mengingat dampak banjir ini sangat cukup luas dan sangat besar sekali yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, baik itu dari lahan pertanian, dari peternakan, serta hal-hal yang lainnya. Demikian. Baik, tadi ada laporan juga dari sana terkait dengan banyaknya sawah yang tergenang. Nah, ini seperti apa nanti penanggulangannya di sana? Banyak sawah yang tergenang sehingga warga terancam gagal panen. Baik, dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang sendiri akan memberikan bantuan pupuk kepada para petani, khususnya para petani yang mengalami gagal panen. Demikian. Baik, lalu terkait warga yang harus mengungsi, Anda tahu berapa jumlahnya, berapa desa yang terdampak, dan di mana saja lokasi pengungsian? Pemerintah daerah sendiri sebelumnya telah menentukan sejumlah titik posko di 2 kecamatan, khususnya Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Patia, akan tetapi lebih dominan di Kecamatan Patia karena Kecamatan Patia ini lebih parah terdampak banjirnya, khususnya di desa Idaman. Dikarenakan desa Idaman itu berada tepat di pinggir sungai. Hal itu memungkinkan karena kondisi banjir yang sudah sepekan terakhir ini, para warga sudah mulai terkena sejumlah penyakit. Demikian. Ya, berapa warga yang terdampak dan berapa warga juga yang sudah mengungsi? Untuk saat ini sejumlah warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah yang telah terendam banjir tersebut. Akan tetapi di desa Idaman masih ada 100 lebih warga yang mengungsi ke rumah saudara-saudaranya. Demikian. Baik Yuda, terima kasih untuk laporan Anda. Kita berharap pemerintah segera bertindak agar warga tidak semakin lama menjadi korban banjir. Terima kasih Yuda. Saudara, akibat curah hujan tinggi, ratusan hektar tanaman padi di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur terendam banjir. Sementara itu warga dusun